Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari perikop dari Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya kepadanya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Yesus memberikan perumpamaan, pengajaran kepada orang-orang itu dengan perumpamaan karena mereka tidak diberi karunia ya untuk memahami secara langsung rahasia kerajaan Allah. Mereka disampaikan dalam perumpamaan. Karena mereka sulit mengerti. Jadi perumpamaan itu bahkan murid-muridnya juga agak nggak paham juga ya. Mereka kurang ngerti apa maksudnya perumpamaan itu. Bahkan kita juga, Anda dan saya juga kadang-kadang ya, kadang kita juga mikir dulu apa ya arti perumpamaan itu. Di sini sudah jelas ya.
tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, orang yang gembira saja, tapi lalu ada penindasan, segera murtad karena tidak berakar, ya, tidak masuk sampai hati, hanya di permukaan saja. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Yang lain ditaburkan di semak duri, lalu terhimpit oleh segala tipu daya dunia ini, keinginan-keinginan, kekayaan, harta, tahta, dan asmara. Itu menjadi batu sandungannya. Kekhawatiran dunia itu membuat kita meninggalkan Yesus. Ya, gak ada gunanya juga, ya, akhirnya. Ya, rajin ke gereja, tapi yang dipikirkan hanya duniawi, ya. Di gereja badannya, tetapi pikirannya memikirkan bisnis, memikirkan tahta, memikirkan hal-hal yang lain, ya. Itu yang dimaksud dengan ditaburkan di semak duri, dan juga yang tidak berakar, ya, yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ya, seperti ini, ya. Tapi yang ditaburkan di tanah yang subur, yaitu tanah yang sudah digemburkan, ya, seperti hati kita yang siap, sudah disiapkan, digemburkan, lalu ditaburkan sehingga bisa menghasilkan buah, bisa tumbuh. Karena hati kita jaga, kita pupuk, ya, seperti benih itu harus dipupuk, dirawat. Demikian juga firman Tuhan. Jadi yang ditaburkan itu adalah firman, ya. Benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pengajaran yang kita dapatkan. Jadi seperti benih yang baru tumbuh itu harus dirawat, dipupuk, disirami. Demikian juga firman Tuhan yang Anda dan saya baca saat ini itu harus disirami, dipupuk, digemburkan, lalu segala macam ilalang yang mengganggu itu dicabut-cabuti supaya tidak menghimpit, ya. Jadi kita harus mencabut semua kekhawatiran dunia, segala keinginan duniawi, kekayaan, tahta, asmara, itu harus hati-hati, harus ditaruh pada porsi yang takaran yang pas, ya. Jangan berlebihan, jangan kekurangan juga, harus pas, semuanya harus pas. Ya, kita butuh duit, ya, kita butuh uang semua. Tanpa uang kita juga tidak bisa apa-apa. Tapi terlalu khawatir tentang uang juga, kita akhirnya juga tidak bisa apa-apa juga. Tidak bisa menghasilkan buah. Yang dipikirannya uang, kurang. Semuanya harus dalam takaran pas. Demikian juga tanaman, benih itu harus dipupuknya itu harus takaran yang pas, disirami dengan jumlah yang pas, dapat sinar matahari yang pas, semuanya harus pas. Hidup dalam keseimbangan, jadi takarannya adalah keseimbangan. Ketika kita hidup dalam keseimbangan, kita bisa tumbuh, berakar dalam, mendapatkan nutrisi jiwa, dan akhirnya menghasilkan buah. Buahnya apa? Buahnya ada perdamaian, pertobatan, sukacita, kegembiraan, kesejahteraan. Semua itu adalah buah-buah Roh Kudus, buah-buah yang baik yang dihasilkan dari firman yang tumbuh di dalam hati kita, yang subur, yang dirawat, dan dijaga, dan dipupuk. Mungkin ada saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.